Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur ولك الثناء الحسن كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وقدوتنا ومربينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. Yang saya muliakan, yang saya hormati para pimpinan sekolah Islam terpadu Al-Madinah. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang jelas yang saya tahu Pak Jaki dan yang lain saya tak tahu namanya. Tapi saya hormat dan memuliakan semua pimpinan. Kemudian yang saya banggakan dan saya muliakan dan semoga Allah memuliakan kita semua. Para ustaz, para ustazah, para muallim, para muallimah sebagai guru, tenaga pendidik dan juga semua tenaga kependidikan di sekolah Islam terpadu yang kita banggakan ini. Namanya Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Saya melihat penamaan ini adalah sangat-sangat tepat sekali. Kerana berangkat pendidikan tarbiyah Islamiyah itu adalah dari Al-Madinah. Bahkan universitas pertama, lembaga pendidikan pertama di dalam Islam yang mengeluarkan kader-kader yang hebat, para pemimpin-pemimpin dalam seluruh bidang kehidupan. Itu bermula dari Madinah. Kampusnya namanya universitasnya Universitas As-Suffah. Itulah sahabat-sahabat yang mereka hijrah ke Madinah. Kemudian mereka tidak ada tempat tinggal dan tidak ada lagi tempat penampungan di Madinah kerana saking banyaknya, maka mereka tinggal di masjid. Dan di masjid itulah Rasulullah SAW selalu memberikan pelajaran, pengajaran kepada mereka. Dan seluruh sahabat-sahabat itu yang terdidik di tangan Rasulullah itu menjadi orang-orang hebat di dalam seluruh bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, saya yang paling bersyukur pada pagi hari ini dan paling berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu adalah sebaik-baik manusia, orang yang paling mulia,
Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, kita cari yang paling mulia di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Bapak Ibu sekalian, carilah kemuliaan di hadapan Allah. Pasti kita akan mulia di hadapan manusia. Tapi kalau kita mengejar kemuliaan di hadapan manusia, belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia terbaik itu, kata Rasulullah, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak label titelnya, profesor, doktor, ini tidak. Rasulullah ringkas saja menjelaskan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu. Kamu perhatikan, tidak ada yang terbaik lagi itu. Siapa yang terbaik di antara kamu? Adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Yang diajarkan apa? Yang diajari apa? Yang dipelajari apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Seluruh aspek kehidupan. Quran bukan hanya, kalau disebut Quran, bukan hanya solat. Perkara yang disebut Quran itu bukan hanya masalah zikir, puasa, atau ibadah-ibadah mahdhah. Tetapi Al-Quran itu adalah kitab suci komprehensif yang mengatur seluruh kehidupan kita. Apapun ada pedomannya, ada petunjuknya. Maka kita kalau mengajarkan Islam, yang mana Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, berarti kita mengajarkan kehidupan ini semuanya kepada manusia. Maka bangga kita Bapak Ibu melengketkan ataupun menamai sekolah kita ini adalah sekolah Islam. Dan Islam terpadu. Ya, Islam terpadu. Karena kalau disebut Islam itu ya pasti terpadu. Karena Islam mengajarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah sebut Islam, sebenarnya tidak perlu sebut terpadu, karena Islam itu harus terpadu. Kalau tidak terpadu maka tidak Islam namanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau sudah Islam pasti terpadu. Karena kita dituntut Islam itu secara keseluruhan. Kita dituntut Islam itu tidak ada satu bagian hidup kita pun kecuali sesuai dengan Islam. Menguasai ilmu pengetahuan, itu tuntutan Islam. Kalau Bapak Ibu membaca dalam buku-buku fikih, yang Bapak baca buku fikih, umpamanya Bapak membaca buku Ihya Ulumuddin, siapa pengarangnya? Imam Al-Ghazali. Maka kalau beliau menjelaskan apa hukum menuntut ilmu, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu yang dibutuhkan oleh umat, ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemaslahatan hidup kita bersama. Islam bagaimana memandang menuntut ilmu-ilmu itu? Islam memandang bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Tapi bukan fardu apa? Bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau tidak ada umat yang menuntut, berdosa kita semua. Maka kalau tidak ada kita ini yang masuk fakultas kedokteran, umat Islam ini berdosa semuanya. Kalau Islam ini Islam tidak ada yang tahu ilmu tentang membangun, ilmu teknik bangunan, teknik jalan, macam-macam Bapak Ibu, berdosa kita semuanya. Kalau tidak ada umat Islam ini yang ahli dalam pertanian, maka berdosa umat Islam semua. Itu artinya fardu kifayah. Dan ada ilmu, kata Imam Ghazali, semua kita wajib menuntutnya, fardu ain. Tahu Bapak Ibu ilmu fardu ain apa saja?
rumusannya begini, kaedah ilmu yang wajib dituntut oleh semua kita adalah seluruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewajiban kita. Sekarang apa yang wajib bagi Bapak Ibu? Solat wajib? Wajib, berarti wajib menuntut ilmu tentang solat. Sekarang Bapak Ibu mengajar. Sekarang kita sudah kontrak, wajib hukumnya enggak? Wajib, berarti ilmu pedagogik, ilmu tentang kependidikan, ilmu tentang yang suluk-buluk tentang mengajar kurikulum, wajib dipelajari. Fardu ain itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah diserahkan amanah dan dia terima amanah itu, berarti amanah itu wajib dia fikul. Maka kalau di dalam berdagang lah, berbisnis, maka Umar bin Khattab ketika dia jadi khalifah, sering dia berjalan ke pasar. Berjalan ke pasar, setelah itu ditanyanya pedagang-pedagang itu. Dites. Kalau begini gimana? Halal ini atau haram katanya. Kalau salah jawab dia, dibilang pada hari itu haram, dibilangnya halal. Langsung disuruh tutup tokonya. Disuruh pergi. Belajar dulu baru berdagang. Karena kamu sekarang profesi kamu berdagang, wajib menuntut ilmu tentang berdagang. Gitu. Kita nanti akan mengeluarkan kader-kader yang akan memegang amanah-amanah. Amanah di pemerintahan, amanah di tengah masyarakat, amanah di perusahaan, amanah yang untuk kemaslahatan bersama. Bapak Ibu, maka kita ajarkan mereka, kita bekali mereka ilmu-ilmu yang mereka akan memegang amanah-amanah itu. Kerja mereka di dinas perikanan umpamanya, wajib mereka tahu tentang perikanan. Maka kita semuanya apapun bidang, sebelum mereka diberikan amanah dites dulu. Kadang-kadang melalui beberapa tahapan-tahapan tes. Pertama tes dokumentasi dulu. Ya kan, dokumen-dokumennya, ijazahnya mana, pengalamannya apa, semua dites, dilihat dulu. Setelah lulus administrasi, dites lagi. Kompetensi. Setelah kompetensi apa lagi? Ada lagi namanya psikotes, kesiapan mental dia untuk menerima amanah itu. Allah. Itu sebenarnya siapa yang mengatur yang seperti itu? Islam. Rasulullah SAW bahkan kalau dia mengutus duta-dutanya untuk dikirim ke mana-mana, dia tes dulu. Itu masuklah psikotes, kompetensi. Salah satu hadis yang terkenal, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Diutus ke Yaman, mewakili Rasulullah untuk mengajarkan Islam. Maka dites oleh Rasulullah dulu. Kalau kamu dihadapkan kepada masalah, bagaimana kamu memutuskan perkara itu? Ya Rasulullah, kalau ada masalah itu dalam Al-Quran, saya putuskan dengan Al-Quran. Loh, kalau seandainya kau tak dapatkan dalam Al-Quran, gimana kamu memutuskannya? Tak ada ayat yang menjelaskannya secara teks. Ya Rasulullah, saya akan merujuk kepada sunnah-sunnahmu. Allahu Akbar. Kalau kamu tak dapatkan dalam sunnahku, apa yang kau lakukan? Tes itu tak? Sebelum dia maka dunia ini sekarang sebenarnya Bapak Ibu mempraktikkan metode sistem konsep yang telah dimapankan oleh Islam. Maka walaupun kita mengambil dari Barat itu sebenarnya mengambil dari kita. Barat ngambil dari kita ngambil dari Barat. Zaman sekarang itu. Sehingga lupa kita apa yang kita khazanah yang kita miliki. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, maka saya berbahagia sekali pada pagi hari ini ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan ya, ketemu ini saya penting, silaturahim ini yang penting. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu di-share, saya kira tidak ada hal-hal yang akan luar biasa ataupun yang tidak Bapak Ibu dengar. Cuma ya sekedar mengingatkan diri saya juga guru. Di pesantren saya juga masih mengajar untuk dia 1.
kemudian di UIN. Nah, saya dosen S1, S2 sampai S3, kemudian di beberapa perguruan tinggi juga. Jadi saya ini guru juga. Kemudian sehari-hari saya kerja saya berceramah. Berceramah tiap hari, tidak ada pernah kosong oleh jadwal. Di samping di samping menjadi dosen. Kadang-kadang lebih banyak pula dengan masyarakat daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah semuanya adalah dalam rangka pengabdian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali, Bapak Ibu, wajib kita menyadari sebagai guru ini adalah tugas yang paling mulia. Dan ini adalah kemuliaan di sisi Allah luar biasa, karena tadi Rasulullah SAW. Kemudian masalah ilmu ini Bapak Ibu, itu dalam Quran itu. Tahu Bapak Ibu sekalian, ada tidak kurang dari 800 ayat dalam Al-Quran itu yang berbicara tentang ilmu, yang mengangkatkan derajat ilmu. Saking pentingnya ilmu itu. Kemudian tahu Bapak Ibu sekalian, perintah yang pertama yang Allah turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran. Kan bukan perintah makan kan? Ayat pertama turun adalah kulu washrabu gitu. Kan ada dalam Al-Quran kulu washrabu wada. Itu ayat pertama. Apakah ayat pertama khuzu zinatakum? Pakai pakaian kamu, suruh berpakaian dulu. Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama semua kita tahu adalah ayat tentang pendidikan dan proses pengajaran. Alat ilmu. Apa alat ilmu? Pertama membaca. Maka itu adalah perintah pertama, Iqra. Maka kita ini disuruh umat yang rajin membaca, umat yang setiap saat membaca. Apa yang kita baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa khalaq? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Situ sebagian ulama mengambil bahwa yang kita baca itu apa? Ayat-ayat Allah. Semuanya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu sumber ilmu. Apapun ilmu pasti ayat Allah. Coba sebutkan kepada saya satu ilmu yang dipelajari manusia, yang diajarkan oleh manusia lepas dari ayat Allah. Ada? Tidak ada ilmu apa aja. Kalau tidak ada ayat Allah, tidak ada ilmu. Maka hakikatnya semua ilmu itu ilmu Allah. Maka ayat Allah itu kan ada dua. Ayatun matluwa, itu adalah wahyu, ayat-ayat yang dibaca. Itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu ilmu semua. Maka dalam Quran itu lengkap ilmu apa saja ada di dalamnya. Tapi dia tidak menjelaskan rincian, tetapi dasar-dasarnya ada semua. Kita umpamanya membaca surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Itu ilmu apa itu? Sains, IPA, ilmu astronomi. La ilaha illallah. Nanti baca pula tentang kelautan, baca pula tentang tumbuh-tumbuhan, baca semua ada. Biologi. Apa kata Allah? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu ilmu apa itu? La ilaha illallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ke dalam dirimu tidak kamu pelajari. Pelajari mata, pelajari telinga, pelajari. Cuman kita mengambil ilmu dari barat, tidak kita ambil langsung dari Islam. Sehingga banyak kita tidak menghubungkan ilmu itu dengan ayat Allah. Maka inilah gunanya sekolah Islam. Maka wajib Bapak Ibu tampil beda kita. Sama-sama kita ajarkan biologi. Kita sama-sama ajarkan fisika. Tapi apa? Fisikanya sama.
tapi message nilainya harus berbeda. Kita belajar biologi untuk iman. Kita belajar biologi untuk membantu generasi yang tunduk taat kepada Allah. Maka ketika Bapak Ibu, siapa guru biologi di sini? Tunjuk. Tapi belum ada biologi, kita sudah ada kan sains ya. Kalau SMP sains baru IPA ya. Umpamanya kita mengajarkan kepada anak tentang mata. Apa saja komponen-komponen mata itu. Kemudian apa manfaat setiap komponen di dalam mata. Kenapa Allah ciptakan ini alis. Kemudian nanti bola mata itu ada yang hitam, ada yang putih. Kalau putih semua apa kira-kira gimana? Kalau hitam semua, di dalamnya ada air, di dalamnya ada selaput yang halus sekali. La ilaha illallah. Cuma kalau kita ini IPA-nya kalau kita ambil dari Amerika, sekuler itu tidak ada sama sekali dihubungkan dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya dulu dari waktu saya di SD sudah diajarkan hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup. Pun sudah ada dalam IPA itu. IPA dulu kita pun ada itu. Anak-anak kata ibu guru, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Coba lihat di buku IPA itu, ada lanjutan pertanyaannya enggak? Lalu hidup untuk itulah nilai Islam itu. Kalau sekuler berhenti di situ dia. Berarti makan untuk hidup, tapi tak dilanjutkan. Disitulah nilai iman. Disitulah nilai nanti ilmu itu mendidik iman dan membuat orang tunduk kepada Allah. Lalu hidup untuk apa? Dan yang memberikan kehidupan ini siapa? Ya Allah. Maka ilmu bahasa itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya kadang-kadang gini. Dahulu ilmu itu tidak ada dikotomi. Maka tidak ada yang namanya ilmu Islam, ilmu umum tidak ada. Seluruh ilmu harus di-Islam. Itu maksudnya. Seluruh ilmu harus diislamkan. Seluruh ilmu harus membuat orang masuk Islam. Seluruh ilmu harus membuat orang imannya meningkat. Maka saya tidak berlebihan kalau mengatakan anak-anak sekolah di SMA yang diajarkan biologi, diajarkan fisika, yang diajarkan kimia, itu kan ayat-ayat Allah yang dilihat, yang bisa dieksperimenkan, dan itu yang bermanfaat. Itu kalau diajarkan kepada anak-anak dan disentuh dengan nilai iman dan Islam, maka Bapak Ibu sekalian, anak itu luar biasa keimanannya. Saya yakin akan lebih kuat iman anak SMA daripada anak pesantren. Anak pesantren kan baca hadis, baca fikih dan cuma. Kalau ini langsung dihadapkan kepada ayat-ayat Allah yang membuat dia. Kalau ditanya-tanya terus, mata umpamanya, siapa membuat alis mata itu? Kenapa alis ini tidak panjang dia? Kalau sempat dia panjang seperti rambut, gimana? Nanti akan bilang hormonnya di sini. Tanya lagi dia, siapa yang ngatur Presiden Amerika yang ngatur hormon itu? Atau jin, ada jin di dalam diri yang ngatur hormon? Selalu akhirnya itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita mengajarkan ilmu kecuali berujung kepada kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya apa? Maka ciri sekolah Islam, guru setiap mengajar apapun teori, apapun matematik, bahasa Inggris, apapun, hendaknya anak-anak itu baca
Sebentar-sebentar anak-anak ada dipraktekkan itu. Tolong dipraktekkan. Subhanallah anak-anak coba lihat. Dia ngajar bahasa Indonesia tapi ujung-ujungnya bagaimana Allah mengatur bahasa. La ilaha illallah. Apa ayat itu Pak Ustaz? Baca. Ayat itu membuat Rasulullah menangis semalam ketika ayat itu turun. Semalam Rasulullah menangis. Sampai pagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, Rasulullah makin menangis. Pagi-pagi masuk ke masjid. Bilal sudah azan subuh. Rasulullah menangis sambil sholat. Basah jenggotnya, basah pakaian, kena air matanya. Pagi itu dia masuk masjid. Lalu Bapak Ibu sekalian, dia masih menangis. Bilal selesai azan, ditemuinya Rasulullah sedang menangis dalam masjid. Ya Rasulullah, tidak biasanya. Apa menyebabkan kamu menangis pagi ini? Dan kalau ada ibu-ibu mungkin menangis tiba di sekolah, mungkin bertengkar dengan suaminya di rumah. Kalau ada di sekolah, honor belum turun. La ilaha illallah. Apa menyebabkan kamu menangis ya Rasulullah? Kata Bilal. Rasulullah jawab, bagaimana aku tak menangis, saya Bilal, tadi malam turun sebuah ayat, beberapa potong ayat kepada aku. Ini membuat aku menangis sampai pagi ini. Apa ayat itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhana. Ujungnya apa? Faqina azab. Itu tujuan pendidikan. Kalau tidak akan membaca subhanallah anak didik, berarti pendidikan kita belum pendidikan Islam. Mohon maaf nih. Kalau setiap pelajaran diajarkan tidak berujung kepada subhanallah, maka Bapak Ibu belum mendidik anak sebagai pendidikan Islam. Sebelum Bapak mensosialisasikan ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada komponen Bapak Ibu di mata itu yang sia-sia? Ada yang tidak berguna? Itulah rahasianya kenapa Rasulullah selalu menyuruh kita membaca, imam membaca ayat. Ada 2 surat yang kita disuruh baca. Yaitu pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu selalu menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Subhanallah. Itu kan perintah bertasbih. Apa masalahnya? Allah jelaskan. Inilah pendidikan. Bapak ibu mengajarkan itulah kepada anak-anak. Maka kalau tidak ada subhanallah dalam mengajar, itu Islam itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Apa mulainya? Alladzi khalaqa. Masya Allah. Yang telah menciptakan. Ilmu kelautan siapa yang menciptakan? Laut itu siapa yang menciptakan? Allah. Coba ketika kita mengajarkan tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Apa yang Bapak Ibu bilang kepada anak-anak? Terjadi penguapan air laut. Air laut menguap. Setelah itu dia mengumpul menjadi awan. Kemudian awan itu dikumpulkan oleh angin. Kemudian menjadi mendung. Setelah itu turun hujan. Selesai? Bapak Ibu, selesai? Biasanya selesai sampai situ. Tapi siapa yang membuat laut itu menguap? Nanti apa? Matahari kena ditembak oleh matahari. Rupanya sekarang Bapak Ibu, kenapa laut itu? Saya pernah
menjadi nelayan. Ke tengah-tengah laut cari ikan. Rupanya kalau malam-malam, itu bukan laut itu dingin, Pak. Tidak bisa kita pakai baju, karena saking. Kenapa? Karena laut itu seperti kuali yang kita masak. Di bawah ditaruh api, kemudian di atas ditembak pula oleh cahaya, sehingga terjadi penguap. Itu naruh api, berarti di bawah dasar laut ada api. Bapak Ibu tidak baca, seorang ilmuwan ahli kelautan Perancis masuk Islam. Karena puluhan tahun dia meneliti ditemukannya di bawah laut itu ada api. Jadi hangat. Nanti mesti yang ditembak oleh matahari. Sekarang yang menciptakan matahari siapa? Yang membuat laut itu apa tuh? Siapa? Terjadi penguapan. Kemudian apa? Kadang-kadang mendung tapi tak turun hujan. Malah apa? Digiring. Yang menggiringnya apa? Angin. Yang membawa menggiring angin itu siapa? Siapa yang menciptakan angin itu? Siapa yang apa? Itu semuanya sampai enggak pertanyaan itu kepada anak-anak? Itulah bedanya ilmu sekuler, kapitalis dengan Islam. Maka setiap poin-poin itu, mulai kita menjelaskan laut. Laut itu nak siapa yang menciptakan? Allah. Di situ. Baca anak-anak, subhanallah. Kalau tidak ada laut, bagaimana terjadi penguapan? Kemana kita cari air? Karena sumber air semuanya hujan. Air sungai pun dari hujan. Air mata air pun dari hujan. Karena kalau hujan sudah lebat mengendap. Mengendap nanti apa? Terkuat sungai, terbentuk. Ya Allah, maka itulah pentingnya berulang-ulang Allah menjelaskan langit. Siapa menciptakan langit? Siapa? Mungkinkah manusia? Bilang mungkinkah presiden Soviet? Mungkin presiden kita? Mungkin pasti anak-anak bilang Bapak Ibu, itulah sekolah Islam. Maka hebat sekali di dalam pendidikan Indonesia. Bapak sudah membaca platform pendidikan kita di negara kita Indonesia ini. Bapak Ibu, platform negara kita ini pendidikan nasional itu, sasaran pendidikan nasional itu, ini yang harus menjiwai proses seluruh pendidikan di sekolah kita di Indonesia ini. Dan itu luar biasa. Ini karena negara kita ini kan dasarnya Pancasila. Jadi sasaran Bapak Ibu dari pendidikan itu dalam platform pendidikan nasional kita itu, yaitu sasarannya untuk mencetak ataupun mendidik anak-anak yang cerdas. Kan itu. Jadi apa ini proses pendidikan ini? Mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Untuk apa? Menciptakan bangsa-bangsa, anak bangsa yang cerdas, mendidik, mengkader anak muda. Kecerdasan dalam apa? 4 kecerdasan sebagai sasaran pendidikan nasional. Kalau tidak Bapak Ibu berhasil 4 kecerdasan ini, berarti pendidikan kita gagal. Maka kita mendidik anak-anak, seluruh yang terlibat dalam proses pendidikan, semuanya apa tujuannya? Anak-anak diserahkan orang tua kepada kita. Bayangkan itu, anak-anak ini harus menjadi anak-anak cerdas. Cerdas dalam apa? Dalam 4 hal. Pertama Bapak Ibu sekalian, kecerdasan pendidikan. Dari tujuan sasaran pendidikan itu adalah supaya menjadi anak-anak yang cerdas. Pertama apa? Secara spiritual. Jadi anak-anak itu semakin dididik, semakin cerdas spiritualnya. Yang mana kecerdasan spiritual itu indikatornya apa? Di dalam iman dan ketakwaan. Maka penjabaran daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah iman dan takwa. Sekarang keberhasilan cerdas anak-anak kita. Pertama, yang dilihat anak-anak itu bukan nilai rapor secara penguasaan ilmu materi. Kita rapor kita. Maka sekarang sekolah-sekolah Islam rapornya tidak satu.
Maka ada rapor tentang hafalan Quran, ada rapor tentang hafalan doa, kemudian ada rapor tentang aplikasinya bagaimana, kemudian apa? Rapor tentang attitude, akhlak anak-anak, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan teman-temannya. Ya enggak? Setelah itu ada rapor, baru rapor nilai penguasaan materi. Apa masalahnya itu? Dan ini hanya bisa diterapkan di sekolah maka sebenarnya yang mengisi arah daripada pendidikan nasional ini sekolah Islam. Kalau kita lihat di SMA, di SMP ada itu. Maka bukan matematiknya 10 itu bukan kita, keberhasilan pendidikan kita bukan itu pertama. Tetapi setelah kita didik bagaimana imannya, bagaimana tingkat ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Kepatuhan kepada perintah Allah. Kepatuhan bagaimana dia menjauhi larangan Allah. Yang selama ini barangkali dia berkata-kata kotor, setelah kita didik tak pernah lagi kita berkata kotor. Ketika masuk dia sering nipu, tidak jujur, tapi setelah kita didik dia menjadi anak yang berarti bapak berhasil pendidikan bapak. Proses pendidikan kita berhasil. Selama ini tidak peduli solat, tapi setelah kita didik dia menjadi orang yang taat solat. Selama ini sebelum kita didik dia tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat. Setelah kita didik, Masya Allah auratnya rapi. Ini namanya kecerdasan spiritual. Artinya keimanan kepada Allah. Kemudian apa? Ketakwaan dia di dalam menjalankan perintah. Karena hidup ini kan, agama ini kan dua cuma Pak. Iman, takwa. Takwa pun tak ada iman, tak ada gunanya. Maka keyakinan. Apa pendidikan yang paling hebat untuk meningkatkan iman? Jalan pendidikan inilah. Ilmu itulah. Maka seluruh ilmu itu harus dihubungkan dengan Allah. Jangan pada apapun yang Bapak Ibu ajarkan. Maka tidak ada ilmu umum, ilmu agama. Seluruh ilmu agama. Seluruh ilmu untuk mengkhidmat agama. Tolong ditaruh di pikiran kita itu. Seluruh ilmu untuk mengkhidmat agama. Maka jangan nanti ada Bapak Ibu di sini mengira untuk membuat anak taat solat itu urusan guru agama. Astagfirullah. Jangan ada di itu. Untuk membuat anak jujur berakhlak itu urusan guru agama. Saya kan mengajar fisika. Bapak Ibu, tunduk kepada Allah barangkali lewat fisika lebih hebat daripada barangkali mengajarkan rukun solat. Guru agama kan mengajarkan rukun solat, dia cuma artinya nilai iman, kekuatan beragama itu ilmu-ilmu luar biasa. Tapi praktek agama baru diajarkan oleh guru. Paham Bapak Ibu itu? Maka seluruh guru bertanggung jawab untuk menanamkan keimanan. Kenapa? Karena tujuan pendidikan ini semua adalah anak-anak cerdas secara spiritual. Jangan sampai intelektualnya saja dipikirkan, imannya keropos. La ilaha illallah, ke depan mereka akan menggantikan kita menjadi pejabat-pejabat. Akhirnya kerjanya menggarong negara ini. Di mana ditaruh dia menjadi pintar ilmunya, kepintarannya itu dijadikan untuk nipu maka Bapak Ibu besok disalahkan oleh semua generasi. Yang salah guru-guru SIT Al-Madinah ini katanya. Kenapa yang tamat Al-Madinah setelah menjadi pejabat menjadi koruptor? Kenapa setelah dia ada yang jadi dewan, ada yang jadi apa? Mereka menjadi penipu. Ada yang menjadi akuntan, tapi kerjanya melaporkan laporan Astagfirullah. Jago dia membuat fiktif itu. Selamat pejabat dibuatnya. Astagfirullahalazim. Tamat dari mana katanya? Dahulu SD SMP-nya di Al-Madinah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ngeri gak Bapak Ibu?
Maka kecerdasan iman. Kalau bisa nanti anak-anak setelah tamat perpisahan bilang, semua guru-guru sebelum berpisah dengan anak-anak, kami telah ajarkan ilmu ini kepada kalian. Jangan kalian gunakan, salah gunakan. Kalau bisa sumpah dia. Sumpah anak-anak. Supaya dia selalu ingat. Betul. Nanti dalam perpisahan itu buat acara sumpah. Guru-guru hadir semuanya. Maka guru-guru menyumpah anak-anak, seluruh yang kami ajarkan kepada kalian, kami tidak benarkan kalian salah guna. Kalian harus sumpah dia. Kalian gunakan untuk kebaikan. Kalian gunakan untuk memberi manfaat. Kalian gunakan. Ada dibuat itu? Belum dibuat ya? Besok dibuat itu. Untuk diingat anak-anak kita itu besok. La ilaha illallah. Karena mereka besok akan berkiprah dalam kehidupan. Ini sekarang Bapak Ibu sekalian. Yang kita lihat. Merasai kita dibuatnya. Ya enggak? Ini hasil pendidik. Karena seluruh jabatan sekarang syaratnya harus tamat ini, tamat ini. Ya enggak? Apa minimal sekarang? Tamat SMA sekarang. Jadi dewan tamat SMA. Jadi presiden apa minimal? Tamat SMA. Itu yang memegang kebijakan itu. Kalau dia jadi presiden, semuanya dia megang. Agama pun dia ngatur. Ya enggak? Tutup masjid, tutup masjid. Pakai tentara, selesai. Bapak Ibu, ini bukan masalah main-main ini. Bukan hanya sekedar membuat kue ini dijual di pasar. Ini membangun generasi, mempersiapkan orang-orang yang mengurus generasi. Bapak Ibu jangan bilang ini hanya sekedar cari makan di sini. Hanya sekedar mendapat pekerjaan, dapat gaji itu makan tiap hari. Astagfirullahaladzim. Kalau cari makan ngapain di sini Bapak Ibu? Pergi apa? Berdagang pasar itu. Bapak Ibu walaupun susah, tapi Bapak Ibu bangga, bahagia pekerjaan ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah mencetak manusia yang akan bermanfaat untuk manusia. Kalau Bapak Ibu punya anak didik, kemudian kebaikannya nanti luar biasa gara-gara didikan Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa nanti. Mengalir pahalanya semuanya. Ya tak? Dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang memberikan contoh yang baik, lalu diamalkan, maka Bapak Ibu sekalian, semuanya nanti akan mengalir. Bapak Ibu sekalian, ringkas karena waktu juga. Pertama sekali, jadi mencetak apa tadi? Kecerdasan secara spiritual. Setelah Bapak pastikan seluruh ilmu. Jadi kecerdasan spiritual bukan hanya oleh pelajaran agama, tidak. Seluruh mata pelajaran. Harus mencetak anak cerdas secara spiritual. Kalau tidak Islam namanya. Yang kedua, cerdas secara intelektual. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau imannya luar biasa, takwanya luar biasa, kemudian menguasai ilmu pengetahuan, kira-kira anak seperti ini gimana kita melihatnya? Allahu Akbar. Profesor kimia tapi taat salat. Profesor biologi tapi Masya Allah di masjid. Bahagia kita lihat enggak? Profesor di bidang fisika, profesor di bidang teknik, tapi Masya Allah azan dia sholat. Kemudian tak pernah korupsi. Hidup, karena hidup itu memberi manfaat bagi dia, bukan bagaimana mengambil manfaat. Karena hidup mengambil manfaat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang ketiga? Kecerdasan apa lagi yang ketiga Bapak Ibu? Kecerdasan emosional. Itulah Bapak Ibu sekalian, emotional question kata orang sekarang. Di mana itu diciptakan? Ini di sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, kalau STT ini apa? Berapa jam anak-anak sama kita? Dari pagi sampai jam 4. Bahkan sekarang pendidikan Islam yang berhasil itu apa? Menyambung antara pendidikan sekolah dengan rumah. Maka dihubungkan antara
pendidikan sekolah dengan pendidikan rumah. Maka orang tua dipanggil. Maka kita buat grup-grup orang tua. Kita panggil orang tua. Apa yang kita didik di sekolah kepada anak. Tolong Bapak Ibu diperhatikan ini materi hari ini. Tolong. Di sekolah mereka sudah praktekkan. Karena banyak anak-anak di sekolah dipraktekkannya. Di rumah. Sehingga apa? Memunculkan anak-anak besok. Anak-anak munafik namanya. Di sini dia pura-pura di sana. Karena di sekolah dia pakai jilbab, di rumah. Maka pendidikan ini berat Bapak Ibu. Membangun gedung mudah. Membuat kapal pesawat mudah. Yang paling susah di dunia ini membentuk manusia. Bapak Ibu lah arsiteknya. Masya Allah, ini bukan pekerjaan mudah nih Pak. Maka Rasulullah itu apa? Kenapa dia menjadi manusia terhebat di dunia? Karena dia berhasil membangun gedung-gedung menjulang. Hah? Kenapa sampai sekarang Barat, Timur, Islam, tak Islam mengakui siapa manusia terhebat di dunia ini? Siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah menciptakan kapal terbang. Rasulullah menemukan listrik. Apakah itu? Apa yang membuat alasan Rasulullah manusia paling hebat? Karena dialah yang paling hebat di dunia ini mendesain manusia. Maka inilah Bapak Ibu, ini maksud kecerdasan emosional yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anak harus menjadi emosional. Artinya apa? Anak-anak itu akhlaknya luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, subhanallah. Ini anak-anak, kalau seandainya kecerdasan emosionalnya ini, maka dia orangnya empati, sayang, tak mau menipu, dia tak mau merugikan orang lain, dia selalu memberi manfaat kepada orang lain, dia tidak pernah menyakiti, dia tak pernah menyinggung, dia hormat. Itu namanya emosional questionnnya, empati manusianya. Tidak mau dia korupsi, kenapa? Merugikan orang banyak. Biar dia miskin asal orang lain tidak dirugikannya. Bisa kita mendidik anak seperti ini mentalnya. Kalau anak seperti ini nanti diserahkan amanah, Allahu Akbar. Yang keempat adalah, karena waktu juga banyak yang saya sampaikan. Kecerdasan yang keempat Bapak Ibu namanya kecerdasan estetika. Kecerdasan apa? Estetika. Jadi 4 tadi. Saya ulang lagi. Pertama kecerdasan apa? Spiritual. Kedua intelektual. Ketiga emosional. Keempat kecerdasan estetika ini bukan artinya apa? Pandai menyanyi, bukan itu Bapak Ibu. La ilaha illallah. Itulah yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa ilmu itu membawa hikmah, mencetak manusia-manusia yang bijak. Dalam Al-Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dikasih hikmah itu adalah manusia yang memiliki artinya apa hikmah? Pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau sesuatu pada tempatnya, maka dia berseni indah. Maka ibu-ibu, jilbab warnanya apa? Nanti apa namanya, jubah apa? Nanti sepatu bagaimana? Diserasikan supaya apa? Indah dilihat. Ya enggak? Ini seperti ruangan ini ya. Itu meja berserak-serak begitu. Di sini apa? Indah enggak? Tak indah. Itu belum apa? Kecerdasan estetikanya belum. Allah. Ya kan? Jadi ruangan itu tertata, Allah membuat nyaman. Itu sebenarnya seni. Maka apa nanti kalau dia menjadi pemimpin, tahu dia mana prioritas, mana yang diutamakan, mana yang didahulukan. Enggak, masyarakat lapar, lapangan bola yang dibuatnya. Astagfirullahaladzim. Sekolah-sekolah lagi bocor. Yang dibangunnya apa? Lapangan tenis. Nasi tak ada, udah dapur tak ada, berasap, parabola dibelinya.
La ilaha illallah. Ini salah siapa? Salah pendidikan. Maka pendidikan adalah kecerdasan estetik mencetak manusia-manusia bijaksana. Kenapa saya sampaikan? Mohon maaf. Terima kasih atas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.